Halo Pak Saudara semua, Katong berada dalam program Laniti Filosofi. Katong akan membahas tentang solastalgia. Di sini sudah ada Bang Dani, akademisi Yayan Ambon, konsentrasi keilmuan psikologi sosial ya Bang. Iya. Oke. Bang, Katong disebut ke topik. Oke. Secara umum solastalgia ini apa Bang? Ya, solastalgia ini sebenarnya istilah yang pertama kali dilontarkan oleh Glenn Albrecht tahun 2003 yang lalu, yang kemudian dia membawanya itu ke salah satu forum resmi di Eco Health Conference di Montreal, Kanada waktu itu. Oh, di Kanada. Iya, di Kanada. Solastalgia itu sebenarnya istilah yang istilah yang ya bisa dikatakan bongkar pasang lah, gitu lah. Istilah dari bongkar pasang antara bahasa Yunani dengan Latin. Oh. Jadi solastalgia itu kalau dari bahasa Yunani dia diambil diserap dari ada istilah namanya solasium. Solasium itu dibicara mengenai kenyamanan, dan algia itu diambil dari bahasa Latin, itu dia bermakna penyakit, sakit hati lah gitu. Jadi kalau digabungkan secara bahasa, solastalgia itu dia berarti rasa sakit akibat hilangnya kenyamanan hidup. Istilahnya kayak begitu. Itu secara bahasa solastalgia. Cuma kalau Glenn Albrecht dia mendiskursuskan soal itu karena dia menemukan kasus-kasus ya di lapangan solastalgia itu ada, yaitu hilangnya kenyamanan hidup tadi, di khususnya di masyarakat yang tinggal di Australia di Upper Hunter City ya di Australia. Di salah satu provinsi namanya Newcastle ya, kalau tidak salah, kalau begitulah. Newcastle. Nah, di sana kemudian dia meneliti terkait dengan orang-orang yang mengalami ketidaknyamanan hidup di situ gitu. Dan dia akhirnya mengistilahkan itu sebagai suatu yang disebut sebagai solastalgia itu gitu. Beta kira seperti itu dulu. Oke, solastalgia itu. Jadi begini Bang, selain Glenn Albrecht itu ada tokoh lain yang membahas tentang solastalgia atau fokus penelitiannya soal solastalgia? Sebenarnya Glenn Albrecht itu dia merujuk ke ada beberapa peneliti, bisa dikatakan bukan peneliti tapi filosof lingkungan namanya Aldo Leopold. Aldo Leopold dia mendiskursuskan soal etika tanah. Etika tanah atau dalam sekarang ini dikaji dalam etika lingkungan, yang dimana orang itu mengalami ada istilahnya biofilia. Biofilia itu istilah yang mungkin bukan pertama kali dikemukakan oleh Glenn Albrecht. Ada salah satu ilmuwan yang lain dia mengistilahkan biofilia. Biofilia itu adalah perasaan seseorang cinta terhadap tanahnya gitu. Ya. Nah, cinta terhadap tanahnya artinya ada sense of place, ada kelekatan terhadap tanah itu. Nah, atau tempat itu gitu. Nah, kelekatan orang terhadap tanah itu yang kemudian ketika ada faktor eksternal masuk lalu merubah landscape tempat tinggalnya itu, akhirnya orang itu mengalami keterputusan kelekatan tadi dengan tanah. Nah, itu yang kemudian menimbulkan krisis biofilia, krisis cinta terhadap tanah itu, dan belakangan diistilahkan oleh Albrecht sebagai solastalgia. Saya kira seperti itu. Tentu Bang, jadi orang mengalami keterputusan dengan ruang hidupnya. Tentu mereka memahami ruang hidupnya. Itu terutama mereka tahu bahwa ini tempat mereka tahu ini tempat di mana mereka bermain, bekerja, kemudian bagaimana mereka mendapat kehidupan di situ. Jadi itu muncul dari bagaimana mereka bisa memahami bahwa ini ruang hidup mereka. Kan kehidupan manusia ini kan kadang berpindah-pindah, tapi bagaimana dia bisa memahami bahwa ini ruang hidup dia, dan ketika dia terputus dengan ini, dia merasa bahwa dia tidak seperti yang dulu lagi. Kerinduan dia kepada ruang hidupnya. Ya, menurut beta pertanyaan ini menarik. Bagaimana orang memahami tempat tinggalnya ya. Seperti itu. Ini sebenarnya diskursus yang cukup lama sebenarnya. Diskursus dia bermula dari ada salah satu filosof namanya Heidegger.
Oh, Martin Heidegger. Martin Heidegger. Oke. Martin Heidegger dia menjelaskan terkait dengan bagaimana orang itu memahami tempat tinggalnya, gitu kan. Atau bahasa dia tuh kenapa orang itu bisa ada di dalam tempat tinggalnya itu. Nah, itu diskursus yang cukup menarik. Martin Heidegger itu dia menjelaskan bahwa ketika manusia itu terlempar ke dunia, bahasa seperti itu, karena manusia itu tidak langsung ada begitu saja, Iya, Bang. tapi ada suatu keharusan, bisa dikatakan seperti itu, untuk keharusan bahwa dia tuh ada gitu. Ada. Jadi dia ada tuh tidak langsung ada, tapi dia memang harus ada gitu, kayak gitu. Nah, bahasa ini Martin Heidegger adalah keterlemparan. Kenapa sampai manusia itu ada? Karena keterlemparan. Nah, kalau dalam bahasa religi, religius lah. Saya tidak mau menggunakan istilah agama dalam hal ini ya. Iya, karena dia terlalu ini kan. Tapi dalam kalau religius itu istilah yang cukup luas. Dalam pemaknaan religius itu artinya orang diturunkan ke bumi, yang kemudian ketika orang turun ke bumi atau terlempar ke dunia, itu kemudian orang berhadapan dengan lingkungannya, gitu kan, dengan alamnya, dengan tempat tinggalnya. Nah, ketika orang berhadapan dengan tempat tinggalnya, lingkungannya ini, kemudian itu terjadi koneksi antara dia dan alam, bahwa dia merasa ini saya punya nih, ini adalah saya gitu kan. Terjadi koneksi gitu. Ibarat kalau atau dalam bahasanya Husserl yang diserap oleh Martin Heidegger itu in der Welt, orang sudah ada di dalam dunianya. Oh. Nah, bagaimana sampai orang itu berada dalam dunianya? Itu penjelasan panjang. Ibarat kayak macam misalnya kita masuk ke suatu kubus, gitu kan? Jadi kubus itu kan dia kotak, itu kan ada 6 sisi, gitu kan? Nah, bagaimana orang mengetahui kubus yang ideal? Dia harus menginspeksi kubus itu satu persatu. Ya kan? Dia masuk ke kubus itu, lalu dia mengelilingi sisi demi sisi dari kubus itu. Lalu dia mengatakan, oh iya ini kubus, gitu kan. Artinya dia sudah menyatu. Kalau bahasa orang Jawa, dia sudah nyawiji, gitu kan. Menyatu lah, istilahnya kayak begitu. Kalau bahasa saya kurang tepat ya, nyawiji itu ya. Nah, dia sudah menyatu dengan itu. Nah, ketika dia sudah menyatu dengan dunia kubus itu kemudian melahirkan suatu kelekatan yang intens. Ada konektivitas tapi intens gitu. Intens, sehingga dia membentuk psikologis manusia ya, psikologis individu. Artinya bahwa lingkungan itu sangat memberikan efek psikologis, kan? Yaitu kenyamanan, kemudian kebahagiaan dan seterusnya itu. Nah, itu proses bagaimana orang memahami huniannya sampai ada efek psikologis, ya kan? Efek psikologis dari lingkungan terhadap dirinya, gitu kan. Jadi kalau pertanyaan ini bagaimana orang memahami dunianya, penjelasan seperti tadi. Ketika orang terlempar ke dunia, terus kemudian orang menjalin koneksivitas dengan alam, terus kemudian di situ karena alam memberikan spirit yang positif terhadap dirinya secara psikologis, akhirnya orang itu merasa nyaman. Nah, kenyamanan ini ketika orang pergi meninggalkan tempat tinggal ini, misalnya tadi bahasa ini merantau lah kan, atau urban tadi ya, urban. Nah, pergi itu kemudian ada kenangan yang melekat di dalam pikiran, pikiran kita ada kenangan, gitu kan. Nah, untuk berusaha untuk kembali, gitu kan. Nah, cuma itu topik nostalgia. Nah, saat ini yang kita bahas itu adalah nostalgia. Itu kan suatu hal yang berbeda itu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kita menarik nih Bang, abang bicara tentang nostalgia, kemudian katong berdiskusi malam ini tentang solastalgia. Beta ingin abang kasih satu poin yang bisa, kan begini, yang bisa membedakan antara nostalgia dan solastalgia. Iya, karena beta manusia secara umum, bukan beta sendiri kayaknya Bang, ada orang-orang juga mengalami hal yang sama, bahwa dong selalu bercerita tentang
dolo di sini ada pohon ini, Ya. katong tempat bermain di sini. Tapi pembangunan datang, pohon ini ditebang dan tidak ada lagi landscape yang seperti dahulu. Tiba-tiba mereka bernostalgia kayak gitu. Jadi di sini katong agak sulit Membedakan. antara nostalgia dan solastalgia. Kita ingin abang kasih sedikit. Ya, perbedaannya cukup tipis sebenarnya ya. Ya bang. Ini sangat tipis sekali karena dia bicara mengenai ada ketidaknyamanan yang dirasakan Iya. gitu kan akibat dari perubahan landscape yaitu tempat tinggal. Nah, cuma ada sedikit perbedaan antara solastalgia dan Dan nostalgia. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya gitu. Dan itu cukup panjang lebar memang dibahas oleh Glenn Albright, dan itu ketika dibahas soal ini Glenn Albright itu banyak mendiskusikan terutama dengan istrinya. Oke, baik. Terutama dengan istrinya di Betinanya ya. iya dengan Bettina di meja makan, lalu dia bilang ini orang-orang di Hunter x Hunter, karena waktu itu dia teliti di sana kan mengenai topik solastalgia. Yang dimaksud dengan solastalgia itu perubahan landscape ya, titikannya adalah perubahan landscape gitu kan. Jadi perubahan landscape itu disebabkan oleh banyak faktor. Tadi sebagaimana yang Ino bilang tadi, misalnya orang kembali ke masa lalu, misalnya anak kecil tadi ya di sumur gitu kan, di sungai atau di apa gitu. Terus ada terjadi perubahan, lalu orang mengenang itu juga solastalgia gitu kan. Jadi ada perubahan. Jadi titikannya itu adalah perubahan landscape atau perubahan landscape tempat tinggal lah. Dan perubahan landscape tempat tinggal ini disebabkan banyak faktor tentunya gitu kan. Pada intinya adalah solastalgia yang dialami itu adalah disebabkan oleh perubahan landscape di tempat tinggal orang yang diami gitu kan. Dia menurut satu ruang hidup. Diami ya satu ruang hidup gitu. Bicara seperti itu. Nah, ini sebenarnya di nostalgia juga seperti itu. Ada semacam perubahan juga gitu kan. Misalnya ketika orang sudah merantau cukup lama di luar, terus kemudian dia kembali ke kampung halamannya, lalu ada perubahan landscape yang terjadi, lalu orang bernostalgia gitu kan. Itu juga seperti itu juga gitu, ada perubahan juga yang dimaksud. Ya. Cuma yang membedakan di solastalgia dan nostalgia adalah pembedaannya itu ada di ruangnya. Tadi sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan tadi, ruangnya kalau nostalgia itu ada perpindahan ruang. Jadi orang berpindah ruang, tapi kalau solastalgia ya itu nostalgia ya. Kalau ruang. solastalgia tidak seperti itu. Solastalgia tetap berada di ruang yang sama gitu kan. Kira-kira seperti itu perbedaan signifikan. Di situ kita sudah bisa menarik hipotesa kesimpulan sementara soal perbedaan antara nostalgia dan solastalgia. Iya. Ini bang, yang paling penting kan tentu solastalgia itu terjadi pasti ada faktor-faktor. Nah, kita ingin abang menjelaskan secara spesifik faktor-faktor yang membuat orang mengalami solastalgia. Sebenarnya faktor-faktor yang sehingga orang mengalami solastalgia ini sebenarnya sudah diulas panjang lebar oleh Glenn Albright sebenarnya di dalam salah satu jurnal dia yang terbitkan di filosofi apa itu ya. Semisal itulah. Iya, semisal itulah gitu kan, tahun 2005 kalau tidak salah. Dia mengulas soal faktor-faktor yang menyebabkan sehingga muncul solastalgia. Jadi dia menjelaskan itu ada dua faktor, yaitu faktor alami dan buatan. Jadi faktor alami itu misalnya banjir, kemudian gempa, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Itu yang kemudian faktor alami itu yang berdampak pada perubahan landscape sehingga orang itu mengalami solastalgia. Nah, ada juga faktor buatan, dalam hal ini misalnya masuknya industri, masuknya pertambangan, kemudian teknologi lah, misalnya kayak gitu, otomotif yang membuat udara menjadi tidak sehat, tercemar dan seterusnya. Itu juga menimbulkan orang mengalami solastalgia gitu kan. Jadi ada dua faktor itu gitu. Tapi belakangan
belakangan menurut beta secara pribadi, berdasarkan kajian yang ya cukup mendalam juga gitu, karena belakangan ketika beta mendiskursuskan sebenarnya isu sola salgia ini, mohon maaf beta flashback. Iya. Sebenarnya isu sola salgia ini sebenarnya pertama kali yang menginspirasi beta untuk membicarakan sola salgia lebih jauh sebenarnya sahabat beta yang namanya Abang Jul, nanti mungkin diundang oleh filosofi, ya kan? Planet Filosofi ya. Sebenarnya Abang Jul ini yang pertama kali menginjeksi pengetahuan solastalgia ke beta, dan waktu itu memang beliau sudah sempat menulis solastalgia tapi tidak terlalu rinci dalam tesisnya gitu kan. Jadi dia hanya sekilas aja apa itu solastalgia. Cuma pendalaman solastalgia itu tidak rinci karena beliau kan ahli antropologi, konsernya di situ dan kebudayaan. Nah, dan itu dia menginjeksi ke beta untuk mendalami lebih dalam gitu. Dan di situ kemudian beta membaca banyak referensi. Belakangan ada satu tulisan yang beta saat ini sudah memuatnya gitu di salah satu jurnal. Ada sekitar 40 berapa referensi di situ yang beta mencoba mendalaminya, dan di situ beta menemukan ada semacam faktor yang sejauh ini belum pernah disentuh oleh para peneliti terkhusus untuk mengkaji soal isu-isu solastalgia. Nah, salah faktor ini yang beta bisa mengistilahkan sebagai faktor buram. Faktor buram. Ya, faktor buram. Menarik tuh Bang. Ya, faktor buram lah gitu kan. Dan ini beta sudah mendiskusikan panjang lebar dengan Bang Jul itu karena Katmanduan yang menulis toh. Jadi menulis soal itu, mendiskusikan soal itu. Dan dia menjelaskan iya memang ada faktor buram, cuma faktor buram ini seperti apa? Nah, ini yang harus kita bahas kan. Lebih lagi. Faktor buram yang dimaksud di sini sebenarnya mengkerucut pada satu pandangan yang namanya itu David Harvey. David Harvey ini dia menulis ada satu buku namanya Six Moments. Judul besarnya bukan Six Moments, tapi dalam beberapa sub pembahasan dalam itu dia membahas six moment, dan istilah six moment itu sebenarnya dia merujuk pada catatan kakinya Karl Marx. Iya, Marx. Nah, six moments itu adalah 6 momentum perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan 6 momentum perubahan yang terjadi itu salah satunya adalah pengetahuan, pendidikan gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, pengetahuan ini cukup buram pengaruhnya gitu kan. Tapi dia sangat berdampak pada munculnya solastalgia. Nanti kalau kita membahas lebih jauh sebenarnya di kasus-kasus kasuistik munculnya solastalgia. Nah, jadi faktor buram yang dimaksud ini adalah pengetahuan tadi. Nah, pengetahuan ini datang dari luar gitu kan, diintrodusir gitu kan, dikenalkan kepada masyarakat, lalu masyarakat itu mengadopsi lalu kemudian mempraktekannya. Cuma ketika masyarakat mempraktekannya itu dia terbentur oleh realitas yang tidak menyanggupi soal itu. Misalnya contoh pengetahuan pembangunan atau pertanian lah, ambil contohnya seperti itu. Ini sebenarnya ada kasus. Nah, misalnya di tanah tempat tinggal masyarakat ini itu tanahnya itu hanya bisa dihidupi oleh tanaman kakao, misalnya seperti itulah. Pertaniannya seperti itu gitu. Cuma ada tuntutan pasar, itu pengetahuan. Ada tuntutan pasar untuk menanam kelapa sawit misalnya kayak begitu. Ya kan? Karena ini yang lebih mendatangkan profit gitu kan. Seperti itu. Jadi ada pengetahuan yang terserap, yang diintrodusir gitu kan. Lalu masyarakat itu terdesak karena untuk menjual kakao saat ini harganya cukup turun. Misalnya seperti itulah gitu kan. Cukup turun, dan orang saat ini yang mau harus bertahan hidup, cuman kakao tidak bisa menghidupi dorang gitu. Akhirnya mau dorang harus menyerap pengetahuan untuk menanam kelapa sawit itu di tempat mereka. Tapi tempat mereka tidak bisa mengakomodir kelapa sawit itu gitu kan. Nah, sekarang biasa istilahnya pro tidak pro. Tidak pro lah gitu kan. Terus akhirnya orang tuh semakin
landscape dia tidak berubah, tapi yang berubah itu di cara pandang, mindset. Nah, artinya buram sekali itu kan, mindsetnya berubah. Nah, itu karena kelapa sawit tidak bisa ditanam di situ, artinya orang mengalami keterputusan. Tadi pembahasan di awal ya. Sosiologi salah satu disebut karena keterputusan relasi atau keterputusan koneksi orang dengan alam yang semakin berjarak gitu kan. Dari keterjarakan itu yang berjarak itu artinya orang mengalami semacam ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan di sini sebenarnya ketidaknyamanan ini sesuai dengan pernyataannya Glenn Albrecht yang dia menyerap dari salah satu istilah dari bahasa Yunani, yaitu solasium tadi, ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu yang kemudian dikaitkan dengan algia, penyakit, sehingga ada penyakit ketidaknyamanan gitu kan, yang dirasakan gitu akibat dari pengetahuan yang introdusir pengetahuan tadi gitu kan. Jadi ada faktor buram itu. Nah, ini terjadi di mana-mana gitu kan, seperti itu. Terus seperti itu. Jadi solastalgia ini sudah sangat seharusnya maksudnya soal secara teori beta bisa bilang bahwa dia tidak terlalu familiar secara teori, atau mungkin beta kurang jalan-jalan jauh. Tapi kalau secara maksudnya secara apa maksudnya secara kasusnya, maksudnya kan orang-orang tidak mengerti bahwa ini solastalgia, tapi mereka sudah alami semacam apa yang disebut sebagai solastalgia. Nah, tentang itu sejauh ini abang mempelajari tentang solastalgia, kira-kira sejauh mana kasus-kasus ini baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang sudah dialami oleh masyarakat gitu, Bu? Sebenarnya kalau bicara mengenai kasus ya, kasus-kasus solastalgia itu memang kebanyakan diangkat oleh para ilmuwan gitu kan. Kebanyakan sih ilmuwan antropolog ya, antropologi, kemudian sosiologi, kemudian ada juga dari pandangan filsafat gitu kan. Tapi jarang sekali memang penelitian yang berbau psikologis untuk mendiskusikan soal solastalgia itu jarang gitu kan. Itu yang perlu kita tekankan di sini gitu kan. Nah, apalagi bicara di Indonesia itu sangat minim lah, maksudnya kayak gitu topik-topik solastalgia yang didiskusikan dalam penelitian psikologis itu masih minim. Nah, kasus-kasus cukup banyak tergambarkan sebenarnya dalam beberapa penelitian. Misalnya contoh tadi sebenarnya di awal kita sudah sampaikan, sebenarnya Glenn Albrecht tadi kan, itu kasus yang terjadi di Upper Hunter City di Australia. Nah, di situ orang mengalami perubahan landscape akibat dari tambang batu bara yang ada di situ. Jadi tambang batu bara itu sudah ada sejak lama di situ, dan saat ini sudah ratusan tambang batu bara di situ ya. Terus dia merubah landscape tempat tinggal ya, dan orang mengalami ketidaknyamanan hidup. Satu kasus di luar negeri, dan ada beberapa kasus-kasus solastalgia lain di beberapa belahan negeri yang lain, di bumi yang lain. Iya, negara yang lain gitu. Misalnya ada di Amerika, ada juga studi mengenai itu, khusus di masyarakat adat ya. Masyarakat adat ketika ada proses pembangunan tanggul atau pembangunan bendungan lah, itu padahal bendungan tempat sebelum dibangun bendungan itu sebenarnya wilayah adat ya kan. Terus kemudian dibangun bendungan, artinya orang mengalami keterputusan itu dan orang mengalami solastalgia. Itu ada juga kasus seperti itu, artinya di luar mengalami. Dalam skala yang lebih luas sebenarnya solastalgia dalam skala luas ya, global ya, itu disebabkan oleh perubahan udara ya, karbon gitu kan. Ada peningkatan karbon. Saat ini kan kalau potong lihat kalau potong cek peningkatan emisi karbon itu kan hampir 1% ya. Nah, itu sangat mengganggu kenyamanan orang di bumi gitu kan, karena panas dan sebagainya itu kan. Nah, itu dalam hal yang paling global, sehingga beberapa negara bertemu dalam beberapa konferensi dan untuk memecahkan persoalan emisi karbon ini kan. Nah,
Itu di skala global. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya topik solastalgia ini banyak sekali kasus-kasusnya gitu. Penelitian yang cukup menarik itu menurut Beta sebenarnya ada studi yang dilakukan oleh salah satu sosiolog namanya Alam. Namanya Alam. Nah, itu dia menemukan kasus solastalgia itu di masyarakat Jogja. Dia studi di Jogja. Jadi di Jogja itu ada proses pembangunan infrastruktur ya. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini adalah pembangunan hotel. Nah, di Jogja itu, Inus pernah Jogja itu belum? sudah Oh, sudah ya? Gue di titik nol dulu sampai pagi. Nah, berarti kalau Inus di Jogja pernah ke sana, mungkin pemirsa juga sekali-sekali mungkin bisa nonton Jogja ya. Maksudnya kalau saya pernah ke sana mungkin bisa nonton di YouTube gitu kan. Okay, baik. Atau bila perlu mungkin bisa ke sana lah gitu Ya. kan. Nah, di Jogja itu menariknya dalam studi Alam itu sebelum hotel itu ada dan berdiri di Jogja yang begitu dan menjamur di sana gitu kan. Itu dulu orang itu bisa melihat Gunung Merapi dari titik nol. Dari bukan titik nol tapi juga dari Tugu. Dari Tugu Tugu Jogja. Tugu Jogja. Itu orang karena kalau Jogja itu kan Merapi, terus kemudian di sini Tugu dan di sini Kedaton dan di sini Pantai Selatan. Jadi garisnya lurus. Gitu. Jadi kalau orang dari Tugu berdiri ke sana itu bisa melihat Merapi gitu. Dan orang merasa nyaman dulu gitu kan. Tapi saat ini karena proses pembangunan hotel dan lain sebagainya sampai bertingkat-tingkat itu akhirnya menutup akses pandangan orang terhadap Merapi dan orang mengalami ketidaknyamanan di ruang hidupnya saat ini gitu kan. Itu mengalami solastalgia dan diistilahkan oleh Alam, dan ini istilah yang cukup luas sebenarnya, deforestasi itu pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur dan seterusnya, itulah perkotaan. Dia tidak ke alam dan ke hutan deforestasi gitu kan. Nah, itu pembangunan di sana gitu kan. Jadi banyak masalah lah di Jogja itu kan. Terus kemudian ada misalnya studi di Jogja juga sebenarnya paling banyak ya. Misalnya terkait dengan meletusnya Gunung Merapi. Ini dari faktor alam. Secara alami. Secara alami. Meletusnya Gunung Merapi, terus kemudian ada beberapa kampung yang hilang, gitu kan, di bawah kaki Gunung Merapi. Itu hilang, lalu orang berpindah dan orang mengalami solastalgia, gitu kan. Artinya huniannya berubah total drastis. Itu kan, berubah drastis. Mengalami solastalgia itu ada beberapa studi seperti itu. Nah, di Maluku sendiri sebenarnya belum ada, gitu kan, bicara mengenai solastalgia. Cuma satu yang bicara solastalgia, Bang Jul. Nah, dia sempat meneliti di penelitian tesisnya sebenarnya di kampungnya Tanjung ya, di Tanjung Yainoelo ya. Iya. Di Yainoelo itu, di kampungnya itu dia menemukan ada orang yang mengalami solastalgia ketika ibu-ibu, nenek-nenek bercerita ke Bang Jul bahwa dulu itu uang itu susah didapat tapi kita bahagia. Tapi sekarang uang itu gampang didapat tapi kita sering bahagia, gitu kan? Nah, ini ada perubahan yang terjadi, transformasi. Dulu orang menanam sawit, kelapa untuk kopra itu kan. Ya. Dan waktu itu uang memang susah didapat, tapi orang bahagia karena sudah berrelasi intens dengan alam dan orang masohi dan seterusnya, dan kegotong royongan cukup intens dan cair sekali. Dan nilai-nilai kemalukuannya cukup bagus. Cuma sekarang orang terputus dengan koneksi dengan budaya, dengan ini segala macam akibat dari pengetahuan yang diintroduksi dan semuanya, dan ide-ide
materialistik masuk dan seterusnya, itu kemudian orang berperilaku Masehi itu dalam arti gotong royong, tapi sebenarnya di bawah di dasarnya itu ada dibungkus oleh kapitalis Indonesia kan. Nah itu orang mengalami keterputusan gitu kan dengan kebudayaannya, sehingga orang mengalami nostalgia. Nah itu mungkin bisa dibahas oleh Bang Jul apa soal itu. Nah, mungkin bisa diundang di sini juga kan. Nah itu, ini di Maluku studi nostalgia mungkin yang pertama kali membawa soal itu adalah Bang Jul. Cuma beliau tidak mendiskusikan lebih jauh soal nostalgia, karena memang topik yang dibahas sama dia adalah Masehi and money gitu kan. Masehi dan uang gitu kan, dalam artikelnya. Nah di Maluku sendiri sebenarnya cuma satu itu. Nah sebenarnya kasus kasuistik mengenai nostalgia itu banyak sekali ada di Maluku sebetulnya, cuma belum diteliti secara lebih dalam gitu kan. Misalnya contoh, saya ambil satu kasus ya, ini dari pemberitaan sebenarnya, berita. Dulu kita tahu pembangunan trotoar itu kan, pembangunan trotoar di Kota Ambon itu kan. Trotoar gitu kan. Nah trotoar itu didesain cukup licin gitu kan, membuat orang tidak nyaman dan seterusnya. Ini pembangunan yang tidak berorientasi human. Ya, tidak berorientasi human gitu. Justru dan kenyamanan itu profit. Ya, dan artinya bahwa proses pembangunan di Maluku tidak memperhatikan sisi psikologis gitu kan, dan bisa dikatakan antropologis juga. Itu faktor kebudayaan juga. Misalnya orang saat ini kebudayaan Katolik itu kan selalu bersentuhan dengan alam dan seterusnya, alam sebagai sahabat dan seterusnya. Misalnya orang berjalan di atas tanah itu lebih enak dibandingkan di atas aspal misalnya, kayak begitu kan. Terus kemudian lebih suka yang berjalan di seperti biasa gitu kan. Nah itu tidak berorientasi seperti itu, akhirnya orang mengalami ketidaknyamanan. Sebenarnya banyak kasus di Maluku yang belum terungkap soal nostalgia. Terus kemudian ada beberapa desa misalnya pembangunan talut misalnya, pembangunan talut yang memutus relasi orang dengan pantai itu kan belakangan gitu kan, dan orang mengalami semacam ketidaknyamanan karena dulu orang selalu berenang di situ dan seterusnya. Terus kemudian dibangun talut itu memutus akses relasi mereka dengan laut dan seterusnya dan lain sebagainya. Orang mengalami nostalgia. Terus kemudian ada beberapa kasus misalnya di beberapa negeri, misalnya dulu orang selalu pergi melaut dengan sampan, dengan perahu ya. Sekarang ini terus kemudian orang bergotong royong gitu kan, terus pulang lalu ikan itu bukan dijual tapi dibagi saja dan terusnya distribusi gitu. Tapi saat ini ketika dikenalkan teknologi berupa mesin. Lalu orang dan perahu cukup banyak, lalu setiap satu perahu pakai mesinnya, lalu dan mesin itu membutuhkan minyak dan minyak itu membutuhkan uang. Akhirnya orang ketika pergi melaut dan mendapatkan ikan, orang balik ke kampung akhirnya harus menutupi apa yang harus menutupi kekurangan, menutupi apa yang telah dikeluarkan, dikeluarkan uang itu ya. Nah itu juga membuat orang sebetulnya dalam tanpa sadar itu bisa dikatakan mungkin dan tanda kutip itu mengalami nostalgia gitu kan, karena mereka merasa bahwa sebenarnya situasi seperti ini tidak seperti dulu gitu kan. Nah itu juga di era saat ini gitu orang mengalami nostalgia gitu kan. Nah jadi sebenarnya kasus-kasus nostalgia itu banyak terjadi gitu. Cuma belum diteliti atau belum di riset gitu kan. Belum di itu terus seperti itu gitu. Bicara mengenai riset-riset seperti kayak begini, mengenai nostalgia khususnya, kita tuh belakangan tuh mau katakan seperti ini. Belakangan tuh kan banyak orang mengkritik soal para peneliti atau akademisi misalnya, yang memberikan stereotype terhadap para akademisi yang bilang bahwa akademisi itu hanya bermain di Menara Gading gitu kan. Teori itu
hanya bermain di menara daging, dia tidak membumi gitu kan. Nah seterusnya ini sebenarnya problematis gitu kan. Sebenarnya teori itu dia tidak bermain di menara gading, dia membumi, cuma tidak dipakai oleh para pengambil kebijakan. Nah jadi karena di setiap penelitian pasti ada rekomendasi yang di atau saran yang ditulis oleh para peneliti. Nah cuma itu jarang dipakai oleh para pengambil kebijakan kita, sehingga teori itu terkesan dia berada di menara gading gitu kan, dia tidak membumi gitu. Nah beta harapkan ya secara pribadi, ketika para peneliti melakukan riset mengenai solastalgia misalnya di Maluku dan menemukan kasuistik solastalgia, dan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh para peneliti baik dari segi antropologi, dari segi psikologi, dari segi sosiologi dan lain sebagainya lah, itu perlu mendapat atensi dari para pengambil kebijakan. Nah itu perlu mendapat seperti itu. Jadi makanya istilah ulama dan umaro ya gitu kan. Sedikit-sedikit beta membawa istilah ini kan, karena beta jadi bilang IAIN kan, jadi sedikit Islami lah. Jadi istilah ulama dan umaro ini, jadi ulama dan umaro itu kalau bertemu cocok. Ulama yang beta tegaskan di sini mengacu pada pendapat Khalis Majid. Ulama adalah alim. Cendekia. Ya, alim itu adalah cendekia. Cendekia dalam ini ada rasional. Dan rasional ini adalah orang ilmuwan, gitu kan. Nah, ketika itu dikoneksi, itu dia menjadi proses pembangunan yang sangat bagus, gitu kan. Cuma saat ini umaro jalan lain, pemerintah jalan lain. Para akademisi mau menyambut, mau ke sana juga terseret, gitu kan. Ya, termental gitu. Nah ini menjadi problematis ketika kita membicarakan suatu kasus-kasus seperti solastalgia seperti ini. Jadi akhirnya orang melihat ya itu hanya teori saja gitu kan, yang membumi gitu. Padahal ya membumi gitu. Iya, Bu. Kira-kira Beta lihat bukan saja yang marak terjadi sekarang ini soal keterputusan manusia dengan ruang hidupnya, tapi keterputusan pemerintah dengan para peneliti. Sehingga apa yang ditemukan oleh para peneliti tidak bisa dijadikan satu kebijakan untuk diaktualisasi. Beta teringat ini Bang, satu quotes dari Osman Bey. Bang pernah nonton film Osman Bey? Dia bilang ya, kota boleh diribut dengan pedang, tapi kalau mau dibangun harus dengan pena. Nah di situ kan dia tegaskan sebenarnya peneliti, ilmuwan, cendekia itu harus dijadikan partner yang intim untuk dijadikan jadikan kebijakan dan diaktualisasikan untuk kehidupan manusia yang justru lebih baik. Betul. Bang, kita lihat dari penjelasan Abang sejauh ini bahwa solastalgia ini adalah kasus yang harus katong perhatikan, karena kerinduan katong terhadap katong punya landscape masa lalu itu bisa menjadi satu traumatik, dan ini bahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan beta rasa ini perlu dibijaki Bang. Kalau menurut Abang bagaimana? Ya, menurut beta, pertama kita harus melakukan penelitian dulu kan, riset tadi kan, riset mengenai solastalgia untuk mendeteksi apakah solastalgia ini, kita bicara konteks kemalukuan ya. Apakah solastalgia itu benar-benar muncul atau ada di tengah-tengah masyarakat atau tidak gitu kan. Dan riset itu tentu riset yang sifatnya pertama harus kualitatif tentunya, untuk mengkonstruk dimensi psikologis dari solastalgia gitu kan, yang ada di masyarakat dalam diri setiap orang. Ya, dalam diri setiap orang gitu, dikonstruk, dibangun gitu kan secara teoritik, lalu dibuat dalam bentuk suatu alat ukur atau instrumen, atau bisa disebut angket atau kuesioner gitu, yang kemudian diuji cobakan kembali ke masyarakat, mendeteksi gejala. Ada kualitatif ke kuantitatif. Ini harus nyambung ya dalam metode riset gitu kan. Jadi harus ini seperti itu, para peneliti membuat seperti itu. Nah, Oke Bang. Itu yang pertama.
Soal tadi bang, soal pencegahan kan? bukan pencegahan, apakah solastalgia ini berbahaya? Kayak gitu Oh. kan. Maksud beta dari penjelasan abang, beta temukan satu ide di mana bahwa kerinduan katong terhadap katong landscape masa lalu, katong menjadi tidak nyaman. Nah, tidak nyaman itu dia akan berefek traumatik, dan ini kan bahaya bang. Gitu kan? Berarti solastalgia tentu dia akan berefek bahaya. Lalu menurut abang, apakah memang begitu atau keterputusan orang dengan ruang hidupnya ya itu hanya sebatas kerinduan atau biasa-biasa saja, atau memang nanti berbahaya? Ya. Jadi apakah solastalgia itu berbahaya Kaseng gitu kan? Iya bang. Menurut kajian-kajian ya, itu solastalgia itu meskipun belakangan sebenarnya Glenn Albrecht, salah satu pencetus awal dari solastalgia, itu menarik kembali statement dia belakang yang kita ikuti ya. Dia menarik statement dia terkait dengan bahayanya dari solastalgia itu adalah orang nanti akan bunuh diri. Nah, itu bahayanya adalah bunuh diri, tapi statement itu sudah ditarik kembali oleh Glenn Albrecht. Nah, sebenarnya dalam diskusi solastalgia membahayakan adalah orang mengalami stres, kemudian bisa disebut cemas gitu. Kemudian ini berdasarkan kajian-kajian ya. Stres, cemas, ya dua itu yang paling muncul gitu kan. Depresi bisa dikatakan seperti itu. Stres yang dimaksud di sini adalah stres pasca trauma gitu kan, atau diistilahkan oleh orang psikolog biasanya disebut sebagai post traumatic stress disorder. Nah, PTSD itu mendapat sorotan ketika dikaji ketika orang mengalami solastalgia. Stres post traumatic stress disorder ini adalah orang mengalami stres ketika orang mengalami trauma ketika ada kejadian, ya kan? Ada kejadian yang dirasakan, misalnya peristiwa tertentu. Ya, peristiwa ini adalah peristiwa perubahan landscape misalnya, atau hal yang lain gitu kan. Nah, perubahan landscape itu orang mengalami trauma gitu kan. Nah, misalnya tadi yang seperti saya beta jelaskan tadi di awal terkait dengan Gunung Merapi tadi. Nah, Gunung Merapi ketika meletus lalu merubah landscape, lalu orang mengalami trauma gitu kan. Trauma. Nah, itu trauma pasca kejadian gitu kan. Nah, itu solastalgia dia mengkerucut ke sana. Jadi orang mengalami ketidaknyamanan lalu memunculkan stres psikologis yang lain. Kemudian ketidakbahagiaan, orang mengalami tidak bahagia sebagaimana tadi yang temuannya Bang Jul tadi ya, tesisnya itu nenek-nenek yang dulu bilang cari uang susah, tapi beta bahagia, tapi sekarang cari uang gampang tapi beta tidak bahagia. Itu efeknya gitu kan. Dan ada beberapa gejala-gejala psikologis lain yang cukup membahayakan efek akibat dari solastalgia gitu kan. Beta mau menjelaskan bahwa gejala psikologis seperti ini itu tidak bisa dikesampingkan. Nah, tidak bisa dikesampingkan dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ibarat kayak orang putus pacar lalu sudahlah gitu kan. Yaitu stres biasa gitu kan. Lama-lama juga ditemukan oleh waktu kan, asik. Tapi itu tidak seperti itu tidak kan. Seperti itu. Karena solastalgia itu dia berjalan terus gitu kan. Dia mengalami dia merasakan terus sepanjang waktu, dan stres itu dia akan terus sepanjang waktu juga karena efeknya seperti itu. Dan bisa jadi mungkin orang akan titik yaitu ya bro. Jadi apa yang ditarik oleh Glenn Albrecht itu harus dipikirkan lagi gitu. Perlu mendapat perhatian, bukan dimasukinya, tapi perlu mendapat perhatian gitu kan. Bunuh diri dan lain sebagainya itu. Jadi kira-kira seperti itu. Iya, solastalgia ini terasa kayak dia permanen ya, sebagaimana orang merindui sesuatu, ya obat dari penawar rindu itu tentu harus dia kembali ke bagaimana yang dia inginkan. Tapi justru sudah tidak bisa lagi, waktu tidak bisa berputar mundur kan, makanya dia mengalami stres, ketidaknyamanan, kemudian
itu sepanjang waktu, sehingga memang berefek yang paling berbahaya ya sampai pada bunuh diri memang, Bang. Gini Bang, kan secara penjelasan soal kasus-kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri, seperti contohnya tadi di Jogja, kemudian di Maluku seperti penelitian Bang Zul, tentu solastalgia ini kasusnya sudah ada. Itu yang bisa katong garis bawahi. Dan orang-orang sudah mengalami hal serupa, yaitu solastalgia. Tentu dia tidak akan berhenti ke situ, apalagi kan kalau misalnya katong melihat arah pembangunan Indonesia, dong lagi fokus ke timur nih Bang. Kalau para kapitalis besar, kita pernah dengar dari Bang Manaf yang waktu itu ikut di Hotel Indonesia membahas tentang apa nih pembangunan Indonesia, mereka lagi fokus ke timur. Tentu apa yang selama ini hidup dengan katong intens pasti akan berubah oleh pembangunan Bang, dan itu akan berefek pada solastalgia. Orang-orang mengalami solastalgia. Nah, bagaimana cara mencegah solastalgia, dan orang yang sudah mengalami solastalgia bagaimana cara pemulihannya? Ya, bagaimana mencegahnya? Pertama kita harus melakukan pendeteksian dulu, mendeteksi apakah solastalgia itu benar-benar ada kasih. Meskipun memang ada, tapi kita harus mendeteksi. Ya, supaya benar-benar real, benar-benar real dan rasional gitu kan. Ya. Kalau bahasa istilahnya Berlinger dalam salah satu buku yang ditulis cukup tebal, sekitar 600 halaman mungkin. Fantastis Bang. Iya, dia punya buku tuh berjudul Asas-asas Behavioral. Jadi di situ membahas soal asas dalam riset-riset terkait dengan perilaku gitu kan. Dan di situ dia mengistilahkan ada istilah ex post facto. Ex post facto itu adalah suatu realitas yang sudah ada di lapangan, cuma butuh pembuktian gitu kan. Nah, saat ini solastalgia itu sudah ada, cuma kita harus mencari pembuktiannya. Nah, pembuktiannya ini tentu harus dilakukan riset gitu, harus mendeteksi dulu. Nah, dan ini adalah tugas besar dari para akademisi sebenarnya, para ilmuwan lah, para akademisi yang ada di perguruan tinggi. Baik itu dari antropologi, kemudian dari sosiologi, kemudian dari psikologi, itu juga harus mendapat perhatian gitu kan. Harus dididik. Kalau itu benar-benar ada solastalgia yang dirasakan, hasil dari riset itu kemudian dikonstruk dimensi psikologisnya, kalau menurut saya dari sudut pandang psikologisnya, dikonstruk dimensi psikologisnya agar ketika dimensi psikologisnya itu tampak, misalnya dimensi psikologis itu misalnya dia mengalami solastalgia itu karena ini gitu kan, ada faktor psikologis yang mempengaruhi ini gitu kan. Nah, dimensi psikologis itu kemudian sudah terkonstruk, terus kemudian diuji cobakan lagi di lapangan, dilakukan survei atau kuesioner gitu, atau penyebaran angket untuk mendeteksi solastalgia ini ada di mana-mana, ada di titik yang mana, ada di daerah yang mana gitu kan. Nah, misalnya contoh ambil kasus misalnya hasil pendeteksian itu kebanyakan ada di masyarakat pesisir, misalnya kayak begitu, misalnya di Seram bagian barat, masyarakat pesisir bagian barat, atau masyarakat pesisir misalnya di Pulau Haruku atau di Saparua misalnya, atau di Tual misalnya gitu. Lalu orang hasil deteksi itu ada. Nah, lalu di situ harus diupayakan pencegahannya, karena sebagaimana tadi yang diulas di awal bahwa solastalgia itu sangat membahayakan gitu kan. Nah, harus ada pencegahannya. Nah, pencegahannya tentu ini akan berpengaruh pada proses orientasi pembangunan gitu kan. Kalau tadi dikatakan ini bahwa orientasi pembangunan kita itu adalah ke timur dan orientasinya cenderung infrastruktur gitu, dan tentu ada perubahan, maka pemerintah dalam hal ini harus mempertimbangkan terkait dengan pembangunan manusia gitu kan, dalam proses pencegahannya ini ya, pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan manusia gitu. Pembangunan kebahagiaan dan seterusnya. Meskipun belakangan hasil survei BPS itu menunjukkan bahwa Maluku paling bahagia di Indonesia gitu kan. Itu memang Maluku Utara kayaknya. Maluku Utara gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya survei yang menarik, dan hasil survei itu dari beberapa kajian-kajian ilmiah
itu ada problematisnya dari segi indikatornya gitu. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur secara matematis gitu kan, dari segi metodologi, dari segi indikator-indikator juga ada problematisnya di situ. Tidak Nah, ada kebahagiaan meter. ah, iya betul, meter itu kuantitatif gitu. Nah, tapi maksudnya itu temuan lah, itulah Oke. tidak masalah Menerima. gitu kan. Mungkin kebahagiaan orang Maluku itu karena ya di sini orang misalnya euforia bola gitu kan, terus Ya. orang bahagia gitu kan. Orang lagi suka berkumpul Atau dan lagi musim seterusnya. cengke. Ya, ada musim cengke lalu dong bikin Panen sama-sama cengke. PT cengke, terus kemudian dan banyak hal yang Iya. lainnya gitu kan. Pesta-pesta dan segala macam lah gitu. Nah, tapi kan pembangunan itu terus berjalan gitu kan, pembangunan infrastruktur terus berjalan dan itu pasti dia merubah landscape Ya. gitu kan. Nah, artinya bahwa pembangunan itu dia tidak selamanya ansih pada infrastruktur itu gitu. Dan Harusnya infrahuman. ya infrahuman gitu kan. Harus pembangunan manusia, dan pembangunan manusia ini adalah wilayah psikologis dan antropologis dan sosiologis lah gitu kan. Apa ya? Sehingga ketika misalnya para pengambil kebijakan pemerintah melakukan misalnya pembangunan di daerah misalnya, ini betul-betul berdasarkan pada riset para peneliti gitu. Peneliti dalam hal ini adalah antropologi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainya yang sudah mendeteksi bahwa gejala nostalgia itu seperti itu tadi sebenarnya saya itu kan. Nah, sehingga ketika ditaruh pembangunan di situ tepat sasaran, itu tepat sasaran. Nah, tidak pembangunan secara langsung ya, tapi ada tepat sasaran. Nah, beberapa kasus misalnya di Seram bagian timur, kemudian mungkin di SBB belakangan sudah terasa ada marmer, ada tambang yang masuk ya, marmer atau apalah misalnya kayak gitu. Iya, Bu. Terus kemudian di SBT misalnya ada beberapa data yang menunjukkan bahwa nanti akan dilakukan proses pembangunan Kilang minyak. dan dia kalau dilihat dari gambarnya tuh dia gambar U gitu kan, jadi dalam peta itu Pulau Seram tuh dilingkari U gitu kan, dari Seram bagian timur dia pukul sampai ke Maluku Tengah, dan itu wilayah-wilayah adat mengalami sasarannya pertama Bati dan lain sebagainya itu. Nah, ini wilayah-wilayah adat ini kan orang yang sudah terkoneksi intens dengan tanah huniannya, tanah tempat tinggalnya Ya. gitu kan, dan tadi Makanya protes paling iya, besar-besaran sehingga di sana. kan, nah itu kan makanya tidak langsung kayak begitu kan, langsung masuk kayak begitu gitu. Proses pembangunan jadi harus ada komunikasi, harus ada kolaborasi, kemudian kolaborasi dengan para peneliti dalam proses pembangunan itu, terus kemudian harus ada perhatian khusus untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apakah ketika proses pembangunan itu dia berdampak bagus ke secara psikologis atau tidak, dan seterusnya dan lain sebagainya gitu kan. Apakah nanti ketika pembangunan itu nanti orang mengalami nostalgia kaseng dan seterusnya, itu harus mendapat perhatian dari serius dari pemerintah gitu kan. Nah, itu bicara pembangunan gitu kan. Artinya untuk mencegah nostalgia jangan sampai muncul dan sampai berujung pada berbahaya dari nostalgia tadi, itu harus orientasi pembangunannya itu harus memperhatikan, Harus kolektif. ya harus memperhatikan kondisi Masyarakat setempat. masyarakat setempat, baik secara psikologis, antropologis maupun Maupun sosiologis. Ya, itu upaya penyelesaian masalah secara kreatif saya kira. Karena memang kasusnya sudah ada. Nah, kenapa ketong harus pakai sosiologi mainstream? Karena sudah ada nih pasiennya. Harus ketong cari cara pemulihannya. Sementara kenapa ketong harus pakai psikologi sosial kritis? Karena ada masyarakat yang belum mengalami hal-hal psikologis semisal itu. Jadi harus dicegah supaya jangan mengalami hal-hal semisal apa yang ketong katakan sebagai nostalgia. Baik Bang, dari penjelasan yang cukup menarik, kita rasa ketong punya diskusi ini sudah berakhir karena sudah menemukan titik-titik sentral dari apa yang ingin beta ketahui, dan mungkin
pemirsa Lanite di mana saja berada, mereka yang mereka rasa penasaran mereka sudah bisa terobati. Beta rasa atau sudah sampai ke ujung diskusi. Kita tutup dengan tabea untuk sementara begitu dulu, nanti baru kita lanjutkan di topik-topik menarik selanjutnya. Terima kasih.